Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demas Nurjaman dengan NIM 232101037, kelas TIF RP 23F, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah basis data terdistribusi. Di situ ada dua tugas. Yang pertama tentang fragmentasi, yang kedua tentang replikasi. Di sini saya akan mempraktekkan untuk soal yang pertama, yaitu fragmentasi. Fragmentasi itu terbagi menjadi dua. Ada fragmentasi horizontal, ada juga fragmentasi vertikal gitu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fragmentasi. Sebelum melangkah lebih jauh, di sini saya akan membuat dulu database-nya. Kita buka dulu SQL-nya. Sudah itu kita buat database-nya. Saya beri nama DB distribusi. Lalu kita panggil database yang dibuat barusan. Use DB distribusi. Nah, sesudah itu kita buat tabel-tabel yang nanti akan ada di database distribusi gitu. Kita buat tabelnya. Create table. Di sini saya akan buat tabel pegawai. Di dalam tabel pegawai ada ID, lalu ada nama, lalu ada divisi, ada alamat, lalu ada gaji, lalu ada kantor. Nah, setelah kita membuat tabel pegawai, lalu kita isi tabel pegawai itu. Terus di dalam ID itu ada apa, di nama itu namanya siapa, di divisi itu divisinya apa, dan selanjutnya gitu. Di sini kita akan mengisi tabel pegawai ini tersebut. Kita isi pakai insert. Kita sudah buat 4 nama dari tabel pegawai. Kita lihat apakah ada pegawai dalam tabel pegawai tersebut. Nah, sudah ada 4 nama dan tiap divisi-divisinya, terus alamatnya, terus gaji dan kantor yang tadi saya buat gitu. Nah, setelah kita membuat tabel dan isinya,
kita langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu ke fragmentasi. Yang pertama ada fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal itu saya membuat database dan tabel pegawai. Di sini saya akan lanjut ke tahap fragmentasi. Saya sudah membuat fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal itu berguna untuk membagi data berdasarkan baris. Di sini saya sudah membuat. Saya akan membagi data Jakarta dan data Bandung, tapi dengan berdasarkan baris gitu. Nah, di sini saya sudah membuat data berdasarkan baris dari pegawai Jakarta gitu. Ini untuk hasilnya. Dan sekarang saya akan membagi juga dari pegawai Bandung. Kita buat juga seperti tadi. Create hello pegawai Bandung. Pegawai kantor Bandung. Kita lihat hasilnya. Pegawai. Nah, sudah terbagi. Jadi gunanya fragmentasi horizontal ini itu untuk membagi data berdasarkan baris gitu. Jadi saya sudah membuat fragmentasi horizontal. Tadi ada fragmentasi horizontal dari pegawai Jakarta. Yang kedua ada fragmentasi horizontal dari pegawai Bandung. Jadi dipisah gitu, gunanya untuk mempercepat query lokal dan meminimalkan data yang dikirim gitu. Selanjutnya kita masuk ke fragmentasi vertikal. Nah, tujuan atau fragmentasi vertikal ini berguna untuk membagi data sama, tapi kalau vertikal ini berdasarkan kolom gitu. Kalau horizontal tadi kan berdasarkan baris, kalau vertikal berdasarkan kolom. Langsung saja kita coba. Di sini saya akan melakukan fragmentasi vertikal berdasarkan identitas pegawai. Di dalam tabel pegawai, identitasnya yaitu ada ID, nama, dan alamat. Kita tulis tabel. Ini tabel pegawai. Nah, berhasil. Kita lihat hasilnya. From pegawai identitas. Nah, ini untuk identitas pegawai. Dalam identitas ada ID, nama, dan alamat. Terus yang kedua, saya akan melakukan
fragmentasi untuk kepegawaian gitu. Untuk kepegawaian si pegawai gitu. Di dalam kepegawaian ini ada ID, terus divisi dan gaji. Kita langsung buat klik table pegawaian. From this yang dulu pakai from select ID, terus ada divisi. Ini untuk kepegawaian, kalau tadi untuk identitas. Saya akan membagi, terus gaji from pegawai. Nah, kita lihat hasilnya. From pegawai ke pegawai. Nah, kalau untuk kepegawaian dari pegawai itu mencakup ID, divisi dan gaji gitu. Kalau tadi kan identitas mencakup ID dan nama dan alamat, itu untuk identitas pegawai. Yang terakhir yang barusan untuk kepegawaian dari pegawai. Itu ada ID, divisi dan gaji. Nah, itu untuk fragmentasi. Dari fragmentasi horizontal dan vertikal. Sudah saya eksekusi dan ternyata berhasil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan untuk replikasi. Tadi kan sudah untuk fragmentasi, sekarang yang kedua yaitu replikasi. Replikasi juga ada dua, ada replikasi asinkron, ada replikasi sinkron. Kalau replikasi asinkron itu metode penyalinan data di mana perubahan data terjadi di server pusat tidak akan langsung disalin secara otomatis gitu, tapi akan berproses terlebih dahulu salinannya dan dilakukan secara manual juga atau dalam ulur waktu gitu. Itu untuk asinkron. Kalau untuk sinkron itu berarti setiap perubahan yang terjadi di server pusat akan langsung diterapkan dari semua node gitu. Itu bersifat otomatis dan real time gitu. Langsung saja kita praktekkan. Kita buat dulu database-nya dari database pusat dan database cabang. Kita buat database pusat terlebih dahulu. Database pusat. Panggil si database-nya. Kita buat lagi. Tadi tulisan tabelnya salah, harusnya table, itu tabel. Kita buat ulang. Create table, harusnya tabel. Nah, ada seperti ini. ID-nya masukkan lagi. Nama, harga. Tuh. Nah, berhasil. Lalu kita isi tabel produk itu. Lanjut saja. Masuk info produk. Satu.
Semua harganya 50.000. Kedua, keyboard harganya 100.000. Berhasil. Kita lihat hasilnya. Setelah selesai dari memasukkan data dari database pusat, sekarang bisa lanjut langsung isi untuk cabangnya, karena ini replikasi sinkron gitu. Langsung saja isi, buat dulu databasenya. Bagus, cabang udah buat tabelnya. Produk membuat lagi nama dari tabelnya. Sesuaikan dengan yang pusat. Itu hasilnya. Ini untuk replikasi sinkron, jadi dari pusat langsung ke cabang. Jadi setelah selesai mengerjakan data-data atau memasukkan data-data dari pusat, langsung dimasukkan lagi ke cabangnya gitu. Selanjutnya untuk asinkron, ini hampir sama dengan yang sinkron, tapi kalau untuk asinkron itu harus menunggu dulu ketika kita mengisi data di server pusat. Kita langsung saja.
Nah, kalau untuk asinkron ini berbeda seperti yang sinkron tadi. Kalau yang sinkron kan ketika kita sudah beres membuat tabel dan isi tabelnya, kita langsung ke server mengetik juga, membuat juga si data-data yang dari pusat. Kalau asinkron harus menunggu dulu beberapa detik, beberapa menit, atau beberapa jam untuk mengeksekusi di bagian cabang gitu. Ini kita lihat dulu apakah berhasil untuk yang di pusat. Nah, sudah berhasil. Nanti kita tinggal tunggu sebentar. Tunggu beberapa menit. Kalau asinkron kan harus menunggu. Kalau yang sinkron tadi tinggal langsung saja ketika beres mengeksekusi dari pusat langsung ke cabang langsung. Kalau asinkron berbeda, harus nunggu dulu. Nah, ketika kita sudah menunggu beberapa menit, kita langsung saja masuk ke cabang memasukkan data-data yang ada dari pusat tadi. Kita masukkan ke insert, kita lagi masukkan datanya. Nah, sudah berhasil. Kita lihat hasilnya apakah sama dengan di pusat. Nah, sudah berhasil. Jadi untuk asinkron seperti tadi yang saya bicarakan, asinkron itu harus menunggu beberapa menit atau beberapa jam untuk memasukkan ke server cabangnya ketika kita sudah memasukkan di server pusat itu. Kalau yang sinkron tadi, kalau yang sinkron ini tinggal masukkan ketika kita sudah mengisi data dari pusat, langsung bisa mengisi data ke cabangnya langsung gitu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.